Kalau sini di rumah aja. Sini juga. Guys, kita kan ada tugas UTS. Gimana kalau kita diskusi sekarang? Oh, kayak itu gini aja. Aku bagi ya materinya untuk Bahrul sama Alvina materi 1 terjelasinnya, materi kedua Ria, materi ketiga Risma, materi keempat Melinda, materi kelima Kiki, materi keenam Ananda, dan materi terakhir tuh aku. Gimana? Boleh. Oke. Mengenal hukum dan hukum bisnis. Yang pertama, pengetahuan ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan pengetahuan yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia tanpa batasan. Yang kedua, fungsi hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan keadilan sosial baik lahir maupun batin. Ciri-cirinya adalah mengikat, memaksa, dan bersifat universal. Yang ketiga, macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, sumber hukum formal. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur kegiatan terkait bisnis termasuk perdagangan, industri, keuangan, produksi, dan risiko. Tujuannya, hukum bisnis adalah menjamin keamanan mekanisme pasar agar berfungsi secara efisiensi dan melindungi sebagai jenis usaha. Yang selanjutnya fungsi hukum bisnis. Fungsi hukum bisnis adalah untuk menciptakan aktivitas bisnis yang adil, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kebatas hukum. Yang terakhir, ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup kontrak bisnis, aspek hukum badan usaha, hubungan bisnis, perpajakan, asuransi, dan lain-lain. Untuk studi kasusnya, Danardono, seorang karyawan PT Kota Minyak Automation dituduh membocorkan rahasia dengan perusahaan kepada PT Envico. Persaingan mereka untuk membantu PT Envico memenangkan tender PT Kota Minyak Automation menemukan bukti pembocoran melalui pada komputer Danardono. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan Danardono bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun. Tapi menurutku, ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai fenomena kehidupan manusia, mencakup asal mula, wujud, asas, sumber, dan fungsi dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan mewujudkan keadilan sosial. Sumber hukum ada 2, yang pertama yaitu material, dipengaruhi oleh faktor sosial, filosofis, historis, sosiologis. Untuk formal dipengaruhi oleh perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan perjanjian. Sedangkan hukum bisnis adalah aturan yang mengatur aktivitas perdagangan, industri, dan keuangan bertujuan untuk menjamin keamanan pasar, melindungi usaha kecil, dan menciptakan keadilan. Sumber hukum bisnis yaitu adalah asas kontrak, KUHP Perdata, KUHP Pidana, KUHD, dan peraturan terkait lainnya. Sedangkan ruang lingkup hukum bisnis meliputi kontrak bisnis, badan usaha, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, perpajakan, perbankan, dan perdagangan internasional. Untuk kasusnya bisa kita lihat dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero mencuat setelah laporan Ridi Sumarno ke Kejaksaan Agung. Untuk mengatasinya, OJK melakukan reformasi industri asuransi, pembentukan lembaga penjamin polis, dan restrukturisasi keuangan. Pemerintah membentuk holding BUMN asuransi, sementara DPR membentuk Pansus. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas pasar serta memperbaiki sistem dan perlindungan konsumen. Kontrak perjanjian. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Tipe kontrak yaitu kontrak timbal balik, kontrak bernama, kontrak campuran, dan kontrak obligator. Kontrak subjek. Subjek hukum adalah orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. 2 pihak itu yaitu manusia sebagai naturalistic person, badan hukum sebagai rights person. Kontrak objek. Objek kontrak adalah sesuatu yang ada dan bukan tidak dimaksudkan. Artinya bahwa pada waktu dibuatnya perjanjian itu, objek perjanjian itu harus ada secara real. Requirement for the valid of the agreement. Kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal. Principle of agreement atau kontrak law, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servant, dan asas konsualisme. Studi kasusnya yaitu Jeffrey Nicole pada bulan Desember 2020. Jeffrey Nicole terlibat dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hukum
hakim menyatakan Jeffrey Nicole bersalah karena melanggar kontrak kerja dengan rumah produksi Falcon Pictures. Dalam kontrak tersebut, Jeffrey Nicole seharusnya menyelesaikan 4 film, namun ia malah menerima tawaran untuk bermain dalam film lain. Jeffrey Nicole karena dianggap mangkir dari tanggung jawabnya, akibatnya majelis hakim memutuskan bahwa Jeffrey Nicole dan 2 tergugat lainnya terbukti melanggar pelanggaran kontrak. Keputusan ini mengharuskan Jeffrey Nicole membayar ganti rugi sebesar 4,2 miliar kepada Falcon Pictures. Hukum perdata dan hukum dagang dalam hubungannya dengan bisnis. Yang pertama, hukum perdata adalah produk hukum untuk kepentingan perseorangan dan ada 4 materi dari KUHP perdata, yaitu yang pertama ada buku pertama perihal orang seperti seseorang dan kekeluargaan. Buku 2 perihal benda seperti hak kebendaan dan warisan. Buku 3 perihal perikatan atau perjanjian seperti hukum kekayaan mengenai hak dan kewajiban orang atau pihak tertentu. Kemudian yang keempat yaitu buku keempat perihal pembuktian dan kedaluarsa seperti alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat hukum. Kemudian yang kedua, hukum dagang merupakan jenis khusus dari hukum perdata yang memberlakukan asas lex specialis dragot lex generalis, yaitu hukum bersifat khusus mengalahkan hukum bersifat umum. Lalu sumber-sumber hukum dagang, yang pertama ada hukum tertulis yang dikodifikasikan, kemudian yang kedua ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Kemudian kasusnya adalah Toyota Lexus versus Pro Lexus, yang dimana kasus ini berfokus pada masalah merek dagang, yang dimana Toyota menggugat Pro Lexus terkait penggunaan nama yang dianggap mirip dengan merek Lexus yang sudah terkenal. Nah, solusi dari kasus ini menggunakan jalur litigasi di pengadilan, dan menurut majelis hakim sesuai pada 69 ayat 1 Undang-Undang Merek menilai bahwa merek Pro Lexus terdaftar terlebih dahulu dari Toyota Lexus. Baik, selanjutnya adalah hukum perikatan, di mana hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk sumbernya terdiri dari 3, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan, kemudian ada perikatan yang timbul dari undang-undang, dan yang ketiga adalah perikatan yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum. Lalu jenis-jenis perikatan ada 6. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, kemudian ada perikatan ketepatan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang tidak dapat dibagi, dan perikatan ancaman hukuman. Lanjut ke prestasi. Nah, prestasi adalah pelaksanaan dari apa yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian. Sedangkan bukan prestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak tertentu. Force majeure atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, jalur pengadilan, jalur arbitrase, dan banding. Kemudian untuk contoh kasusnya itu adalah penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional antara PT Garuda Indonesia dengan Helis Leasing, di mana permasalahannya terjadi karena wan prestasi, di mana PT Garuda Indonesia mengalami keterlambatan dalam pembayaran sewa pesawat kepada Helis Leasing. Penyelesaiannya dapat dilakukan secara arbitrase, di mana pihak hukum memutuskan PT Garuda Indonesia bersalah karena telah melanggar perjanjian dan harus membayar biaya sewa yang tertunggak. Lalu itu ada aspek badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah satu entitas yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun jenis-jenis badan usaha, yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, firma, CP, PT, BUMN, BUMD, koperasi, dan yayasan. Adapun memiliki izin-izin berikut. Yang pertama ada PDP, NPWP, IMB, dan jenis-jenis usaha lain. Badan usaha juga dapat melakukan kombinasi. Adapun beberapa jenis kombinasi badan usaha. Yang pertama itu ada joint venture, charter, trust, holding company, merger, dan akuisisi. Selanjutnya, ada pun pendaftaran wajib bagi perusahaan, syarat-syarat umum, syarat pengurus, dan komisaris, akta pendirian perusahaan, dan kegiatan usaha lainnya. Dan informasi penting bahwa keputusan tertinggi perusahaan dapat diperoleh ketika rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang merupakan tempat bertemunya seluruh pemegang saham perusahaan. Selanjutnya itu ada studi kasus mengenai OJK cabut izin usaha PT Sarana Majukan Ekonomi Finansi Indonesia, yang dimana pencabutan izin usaha PT Sarana Majukan Ekonomi Finansi Indonesia terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdapat regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan ini tidak memenuhi standar kesehatan keuangan yang diperlukan, termasuk pelanggaran terhadap nilai finansi itu aset ratio, atau meskipun OJK memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi. PT ini gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Akibatnya, izin usaha mereka dicabut untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas industri keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak dasar para konsumen. Nah, adapun menurut John F. Kennedy, hak dasar para konsumen adalah hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar. Nah, hal ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan konsumen seperti mendapatkan barang bermutu dan berkualitas, jangkauan layanan kesehatan, dan lainnya. Nah, pemerintah mengesahkan LSK untuk memberikan sertifikasi keandalan terhadap suatu produk yang telah terjamin keamanannya.
Tahapan transaksi yang dilakukan konsumen melalui tahapan seperti pratransaksi, yaitu tahapan di mana konsumen mencari informasi terkait sebuah produk. Yang kedua ada transaksi konsumen, yaitu tempat terjadinya pertukaran, dan purna transaksi konsumen, yaitu garansi, servis, dan maintain. Nah, perlindungan konsumen memiliki lima asas dasar, yaitu yang pertama ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Nah, contoh kasusnya adalah beberapa waktu lalu terjadi sebuah pencurian di Alfamart Kampung Sepora, Tangerang. Seorang ibu-ibu terciduk mengambil beberapa bungkus coklat tanpa membayar. Karyawan yang merekam aksi ibu-ibu tersebut justru dituntut dengan UU ITE atas dasar pencemaran nama baik. Ini tentu melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana ibu-ibu tersebut tidak beretikat baik saat melakukan transaksi di mana ia tidak membayar sesuai nilai yang telah disepakati. Selanjutnya itu adalah materi mengenai anti monopoli dan juga persaingan tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui persaingan usaha sehat itu apa. Jadi, persaingan tersebut itu merupakan persaingan yang dilakukan secara jujur dan juga tidak merugikan pihak lain. Dan untuk persaingan usaha tidak sehat itu adalah kebalikannya. Nah, untuk yang bertanggung jawab sesuai hukum baik secara individu atau badan yang menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia adalah pelaku usaha. Dan apa hubungannya dengan monopoli? Jadi monopoli tersebut adalah satu pelaku atau kelompok pelaku usaha yang melakukan penguasaan produksi dan juga pemasaran. Nah, untuk praktik monopoli dan juga praktik tidak sehat itu tentu saja berbeda, karena praktik dari persaingan usaha tidak sehat itu hanya mengambil persaingan yang adil. Dan untuk kegiatan-kegiatan dilarang yang saya jelaskan tadi ada monopoli, ada monopsoni, persekongkolan, posisi dominan, kepemilikan saham, lalu ada penggabungan dan juga peleburan. Nah, yang mengawasi praktik persaingan usaha tersebut adalah KPPU. Jadi, apabila KPPU telah menemukan kegiatan-kegiatan dilarang tersebut, maka akan dikenakan sebuah sanksi, baik sanksi dalam bentuk administrasi maupun sanksi dalam bentuk pidana. Dan untuk contoh kasusnya yaitu pada tanggal 18 Januari tahun 2021, KPPU menjatuhkan denda sebesar 22 miliar kepada PT Kons karena terbukti telah melakukan praktik monopoli melalui jual rugi semen sejenis PCC. Nah, sebagai solusi, KPPU menetapkan denda yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan memberikan efek jerah sehingga pasar tersebut dapat berfungsi secara lebih adil dan juga lebih sehat. Nah, kan udah semua nih materinya ya bagus-bagus juga tadi guysnya. Ya aku doain semoga UTS besok kita bagus-bagus juga nilainya. Kelompok 1 Bisa.